Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Anggrayani dari kelas 11 IPS 1 ingin bermonolog dengan judul Jangan Terlalu Dalam. Selamat menyaksikan. Malam hari dalam sebuah kamar yang tak terlalu besar. Araya, seorang remaja usia belasan, tampak sedang duduk di bangkunya, membaca sebuah buku. Di depannya terdapat beberapa buku lainnya tergeletak di atas meja. Tak jauh dari meja itu terdapat sebuah dipan berukuran kira-kira 1 kali 2 meter. Dengan bedsheet yang tampak kusut serta bantal dan guling terserak. Di atas dipan itu juga terdapat 2 atau 3 buku tergeletak. Arayan tampak tak jenak membaca bukunya. Dia hanya membolak-balikan, membaca sekilas, lalu membolak-balikan lagi halaman buku. Lalu meletakkannya di meja, mengambil lagi buku yang lain. Membolak-balikan buku, membaca sekilas, lalu meletakkan lagi di meja, mengambil buku yang lain. Melakukannya sama seperti sebelumnya. Semakin lama ia tampak semakin capek, lesu, dan merasa putus asa. Lalu merebahkan kepalanya di atas meja. Beberapa saat kemudian terdengar nada panggilan yang banyak berbunyi. Ia segera mengangkat kepalanya, mencari handphonenya di antara buku-buku di atas meja. Nada panggilan berhenti, tapi handphone tak ada. Lalu nada panggilan terdengar lagi. Arayan beranjak ke depan. Nada panggilan berhenti, tapi handphone tak ada. Nada dering tak ada. Nada dering berhenti, tapi handphone tak ada. Nada dering terdengar lagi. Arayan membolak-balikan bantal guling, buku, menyingkap spray, bahkan kasur, tapi handphone tak ada. Nada dering berhenti, handphone tak ada. Lalu nada panggilan terdengar lagi. Arayan merayap ke kolong dipan. Nada panggilan berhenti, tapi ia tetap tak menemukan handphone itu. Arayan merayap keluar seperti kadal. Ia semakin lunglai saat melekat pada lantai. Terdengar lagi, tapi sekarang tak hanya nada panggilan, tetapi bunyi aplikasi dari berbagai macam aplikasi yang sedang digemari remaja. Sambil tetap tengkurap, ia meremas-remas kepalanya seakan sakit kepala parah. Lalu perlahan bangun dengan tetap meremas-remas kepalanya. Suara handphone terus menerornya. Ia terhuyung ke arah dipan, duduk di atas dipan, lalu pindah ke bangkunya. Lalu terhuyung lagi ke sisi lain kamar. Sekarang bukan hanya kepalanya yang ia remas-remas, tapi juga wajahnya. Semakin lama wajahnya semakin dingin. Sementara itu suara handphone terus menerornya. Dengan napas terengah dan berakhir berteriak. Setelah berteriak, suara handphone tak terdengar lagi. Arayan tampak terkulai di tempatnya. Ada handphone di atas kepala saya. Setiap malam, setiap saya membuka buku-buku itu, setiap saya khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah menerapkan peraturan baru di rumah ini, melarang penggunaan handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Saya harus duduk di bangku itu.
menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asyik itu sampai saya tidur. Ayah atau ibu bergantian berjaga seperti tentara jaga malam. Akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan apakah saya tidur, apakah saya membaca buku itu sebelum jam 10 atau 11 malam waktu saya tidur. Pintu tak boleh saya kunci sebelum jam tidur saya tiba. Itu peraturan kedua. Beberapa menit lagi, sekitar 15 atau 20, salah satu dari mereka akan datang ke kamar ini. Sebelum hal itu terjadi, izinkan saya bercerita tentang penderitaan saya ini kepada hadirin, baik hadirin yang sedang menyaksikan langsung penderitaan saya di kamar ini, maupun para hadirin yang hadir di video. Saya bukan tak berusaha untuk bisa membaca buku secara khusyuk dan bergembira. Segala daya upaya sudah saya lakukan. Saya sudah memotivasi diri dengan berbagai macam nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel semangat belajar. Bahkan kata-kata tajam para pakar tentang bahaya kecanduan handphone. Tapi semua hal-hal itu yang dijadikan semua orang motivasi tidak berarti tidak membesarkan semangat dan gairah membaca saya. Jikapun itu berhasil, itu tak bertahan lama, hanya 10 atau 11 menit saja. Setelah itu meluap lagi. Bahkan kritik tajam para pakar tak menyurutkan rasa kerinduan saya untuk kembali dan mendapatkan handphone saya. Andai saja mengubah diri, serenyah ceramah Mario Teguh, mungkin saya tak akan menderita begini. Apakah Anda percaya? Anda tak percaya jika saya menderita? Apakah Anda tidak melihat penderitaan saya di wajah saya ini, di sorot mata saya ini, di getar suara saya ini, di tubuh saya ini? Ini bukan acting, drama, monolog seperti anak SMA itu loh. Ini realnya. Saya benar-benar menderita. Bahkan jika saya tuangkan penderitaan saya dalam sepuisi, mungkin hadirin sekalian takkan sanggup membacanya, takkan bisa tanpa menitikkan air mata. Tak percaya, saudara-saudara tak percaya jika saya sekarang ini terbuli, sepi, dan terkepung sedih? Saya bertanya pada Anda, apakah kalian semua sanggup, mau, dan mampu berpisah dari sesuatu yang sudah menjadi bagian dari diri hadirin sekalian tanpa merasa hampa? Tentu tidak kan? Saya juga. Bukan lagi sekedar benda biasa. Tapi sekarang handphone juga sudah menjadi bagian penting dari diri kita. Itulah mengapa saya terasa berat berpisah dengannya meski hanya saban malam. Berpisah dengannya sama seperti berpisah bertahun-tahun. Oh handphoneku, betapa berat jalanku untuk bersamamu kembali.
Sejak pertama saya mengenali membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya dalam dirinya. ARAYAN. Jujur, saya juga sering bergonta-ganti handphone dari handphone satu ke handphone lainnya. Tetapi mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani, tak berkurang sedikit pun. Semakin dewasa mereka semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.